Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah di hari ini pertemuan ke-37 dari kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah. Kita setelah selesai pembahasan mubtada dan khabar, sekarang masuk di pembahasan nawasikh yang menghapus hukum mubtada dan khabar, yang membawanya ke hukum lain. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nawasikhul mubtada'i wal khabari. Penghapus hukum mubtada dan khabar. Qala, beliau berkata, babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab penyakit yang masuk pada mubtada dan khabar. Kan kemarin kan syarat mubtada itu kosong dari penyakit. Paham kan? Sekarang ada penyakit yang masuk pada mubtada dan khabar. Wahya salah satu asya. Dan dia ada tiga. Ada tiga jenis. Akul. Kana wa akhwatuha satu. Inna wa akhwatuha dua ini kita sudah ambil di dasar. Sudah ambil di kitab dasar. Wa dhonantu akhwatuha, dan dhonantu serta saudari-saudarinya. Ini yang baru di sini. Ya, dhonantu. Kita lihat dulu apa tugasnya masing-masing, kemudian nanti akan dirinci satu-satu. Akul saya katakan. Lamma faragul musannifu rahimahullah. Tatkala penulis selesai rahimahullah min dzikril mubtada'i wal khabari, dari menyebutkan mubtada dan khabar, syara'a fi dzikril awamilil lati tadkhulu alaihima, maka beliau memulai dalam menyebutkan awamil, penyakit-penyakit yang masuk pada keduanya. Fatugayyiruhuma, maka dia mengubah keduanya. Wa tansahu hukmahuma, dan menghapus hukum keduanya. Ya, as-sabiq yang berlalu. Kan mubtada dan khabar hukumnya apa? Yang telah lalu marfu. Paham kan? Kalau masuk ini, maka dia akan menghapusnya dan mengubahnya. Walihada tusamma bin nawasikh. Oleh karena itu, tiga ini untuk sementara tiga ini dinamakan dengan an-nawasikh. Paham kan? Tiga ini dinamakan dengan an-nawasikh. Ma'khudatun minan naskhi. Diambil dari kata an-naskhi. Wa huwa lugatan, dan an-naskh secara bahasa adalah al-izalah. Menghilangkan. Iya. Yuqal, misalnya dikatakan nasakhatis syamsu dhilla. Matahari menasakh bayangan. Apa artinya ini? Matahari menghilangkan apa? Bayangan. Kan kalau sebelum ada matahari kan, misalnya matahari di timur, kan bayangannya panjang. Paham kan? Makin naik matahari, makin kurang bayangan. Dipahami ini? Jadi itu matahari. Contohnya, apa artinya idza azalathu? Kalau dia menghilangkannya. Kalau dia menghilangkannya. Iya. Wastilah, sementara secara istilah. Apa arti an-nawasikh secara istilah? Beliau bilang ma yarfa'u hukmal mubtada'i wal khabar. Dia adalah apa yang mengangkat hukum mubtada dan khabar. Jadi ketika ada dia, hukum mubtada dan khabar akan terangkat. Fahadhihin nawasikhu tuzilu hukmal mubtada'i wal khabari. Maka penasih ini menghilangkan hukum mubtada dan khabar. Wa tuthbitu lahuma hukman akhara. Dan menetapkan untuk keduanya hukum yang lain. Jadi hukum dulu mubtada dan khabar kan marfu, diangkat dulu. Setelah itu, setelah dihapus hukumnya marfu tadi, dia masukkan hukum yang lain. Iya. Wa tanqasimu hadhil awamilu
min haitsul amali ila salasati aqsamin. Amil-amil ini terbagi min haitsul amal, dari sisi amal, ila salasati aqsam, kepada 3 pembagian. Al-awwalu, yang pertama, ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar. Apa yang merofa mubtada dan menasab khabar. Ini tentunya mudah karena sudah pernah. Wa huwa kana wa akhwatuha. Itu kana dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Jenis pertama ini semuanya fi'il. Jadi ini kana dan saudari-saudarinya yang merofa mubtada dan menasab khabar, semuanya adalah apa? Fi'il. Semuanya. Nah, kana Zaidun mujtahidan. Lihat itu. Zaidun mujtahidan. Padahal asalnya sebelum ada kana apa? Zaidun mujtahidun. Jelas kan? Itu dia. Asalnya yang kedua, ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara. Apa yang menasab mubtada dan merofa khabar. Aksul awali. Kebalikannya dari yang pertama. Kebalikannya yang pertama. Wa huwa inna wa akhwatuha, itu inna dan akhwatnya. Saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kulluhu hurufun. Jenis ini semuanya huruf. Kalau jenis pertama tadi semuanya apa? Fi'il. Ini semuanya huruf. Nah, contoh inna Zaidan mujtahidun. Lihat. Kebalikannya yang pertama. Kalau yang pertama rofa nasab, kalau ini nasab rofa. Atali yang ketiga. Yang keluar dari yang pertama dan yang kedua ini. Ini yang kita pelajari di sini. Ma yansibul mubtada awal khabar ma'an. Apa yang menasab mubtada dan khabar secara bersamaan. Jadi kalau dia ada, langsung mubtada dan khabarnya diapain? Dinasab. Dua-duanya. Yang pertama merofa dan menasab, yang kedua menasab dan merofa. Kalau ini menasab semuanya. Iya. Wahwa, dan dia adalah donantu wa akhwatuha, yaitu donantu dan saudari-saudarinya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Jenis ini semuanya adalah fi'il. Nah, contohnya donantu Zaidan mujtahidan. Paham kan? Paham ya? Cuman i'rabnya beda-beda nanti. Kana, inna, dan dona. I'rabnya beda-beda. Ini kan baru contohnya dulu. Nanti i'rabnya di pembahasan rinci sebentar. Iya. Ini 3 amil yang masuk pada mubtada dan khabar. Beliau berkata, kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Qala, beliau berkata, fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Kana dan saudari-saudarinya, maka sungguhnya dia merofa isim dan menasab khabar. Wa kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa manfakka wa mafatiha wa mabariha wa madam. Semua ini akan dijelaskan maknanya nanti. Karena Tufah Al-Wasabiyah ini keunggulannya, dia jelaskan juga makna satu-satu. Paham kan? Di kitab dasar dulu saya tidak kasih tahu maknanya. Di sini dikasih tahu apa maknanya masing-masing dari ini. Jadi kana dan saudari-saudarinya adalah kana 1, amsa 2, asbaha 3, adha 4, dolla 5, bata 6, soro 7, laisa 8, mazala 9, manfaka 10, mafatiha 11, mabariha 12, madama 13. Wa ma tasarrafa minha, apa yang tertasrifkan darinya juga beramal. Maksudnya pecahannya kana dan saudari-saudarinya kan ini fi'il. Berarti bisa ditasrif. Tasrifnya juga beramal. Iya, beramal. Nah, kana wa yakunu wa kun. Seperti kana bisa dipecah menjadi apa? Yakunu. Bisa menjadi apa? Kun. Seperti qala yakulu kul. Sama wazannya. Jadi kana beramal, yakunu beramal, kun juga apa? Beramal. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Sama juga. Asbaha yusbihu asbih. Tasrifnya asbaha. Asbaha yusbihu asbih fil amrnya. Sama dengan akroma
Yukrimu, akrim. Dipahami ini kan? Sama tasrifnya. Beramal. Takul antum katakan. Kana Zaidun qa'iman. Lihat. Rofa nasab. Walaysa amrun syakison. Lihat. Rofa nasab. Wa ma'asbah dhalik. Dan apa yang serupa dengan contoh ini. Mudah sekali sebenarnya. Cuman yang membuat panjang di sini makna daripada kana dan saudari-saudarinya. Paham ya? Itu yang membuat panjang. Saya katakan. Al-qismul awal min nawasikhil mubtada wal khabar. Jenis pertama dari yang menghapus hukum mubtada dan khabar. Kana wa akhwatiha. Kana dan saudari-saudarinya. Kana wa akhwatuha. Aina dha'iruha fil amali. Apa artinya akhwatnya? Yaitu yang sama dengannya dalam beramal. Nadha'iruha, nadirnya yang serupa dengannya fil amal, dalam beramal, sama-sama semuanya. Wa hadzal qismu yadkhulu 'alal mubtada'i. Jenis ini masuk pada mubtada. Fayarfa'uhu, maka dia merofanya. Bimakna dalam artian annahu, bahwasanya dia yujaddidu lahu, memperbaharui untuknya. Yujaddidu lahu dari kata jaddada yujaddidu. Dalam artian dia yujaddidu lahu, memperbaharui dia, rof'an, rofa ghairu rof'ihi al-awwal, yaitu di rofa selain rofa'nya yang pertama. Kan memang kan mubtada sudah di rofa, tapi masukkan akan berubah. Dia hapus dulu, kemudian masukkan hukum baru. Itu maksudnya. Dia tajdid, dia perbaharui hukumnya. Dari rofa yang pertama, dia ubah lagi ke mana? Ke rofa yang kedua, rofa yang baru. Wa yusamma ismuhu, dan dinamakan dengan apa? Isimnya. Jadi beda i'rabnya. Tadinya mubtada, sekarang menjadi isim kana. Wa yadkhulu 'alal khabari, dan dia masuk kepada khabar. Fayansibuhu, maka dia menasabnya. Wa yusamma khabarahu, dan dinamakan apa? Khabarnya. Jadi masuk pada khobar, dia menasabnya dan dinamakan khobarnya. Masuk pada isim, dia meropa, dinamakan isimnya. Wahadal qismu thalathata asyara fi'lan. Jenis ini ada 13 fi'il. Semuanya. Min wahiyatan qasdimu min haitsul amalu, dan dia terbagi dari sisi amalannya ila thalathati aqsamin, kepada 3 pembagian. Jadi semuanya kan ada 13. Cuman dari sisi amalannya terbagi 3. Maksudnya ada yang beramal pakai syarat, ada yang beramal tanpa syarat. Syaratnya apa? Ini terbagi 3. Lihat kata beliau, al-awwalu, yang pertama, ma ya'malu hadzal amala wa huwa raf'ul mubtada'i wa nasbul khabari bi ghairi syartin. Yang pertama, ma ya'malu, apa yang beramal. Hadzal amala, amalan ini, yaitu rofa mubtada dan nasab khobar, bi ghairi syartin, tanpa syarat. Jadi dia beramal tanpa syarat. Wa huwa tsamaniyatu af'alin, ini ada 8 fi'il. Ini ada berapa fi'il? 8. Beramal tanpa syarat. Alhamdulillah. Siapa saja ini? Awwaluha. Nah, sekarang beliau akan jelaskan langsung dengan maknanya. Antum perhatikan, ini tidak ada lagi di buku, tidak ada di buku sebelumnya kemarin, dan tidak ada juga di buku setelahnya. Jadi perhatikan ini kamusnya di sini, maknanya kana dan saudari-saudari. Iya. Awaluha, yang pertama kana. Wahya ummul babi, dia ini induk dari bab ini, pokoknya. Iya. Walihada bada'a bihal musannifu. Oleh karena inilah penulis memulai dengannya. Apa maknanya? Wahya, dan dia maknanya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fi zamanil madi. Menunjukkan atas tetapnya khobar untuk isimnya di waktu lalu. Jadi ketika kita bilang begini, kana Zaidun qa'iman, adalah dulu Zaid berdiri, menunjukkan bahwa itu berdiri bukan khobar, menunjukkan tetapnya itu khobar untuk isim, tapi di waktu lalu. Anu paham maknanya ini? Nah,
Kan gini, Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Kalau begitu kalimatnya kan tidak ditahu. Bisa saja sekarang lagi berdiri. Tapi kalau masuk kana, menunjukkan berdirinya di masa lalu. Sebelum berbicara. Saya ulangi maknanya. Wahyata dulu. Dan dia menunjukkan ala atas. Subutil khobari. Tetapnya khobar. Lil ismi untuk isimnya. Fi zamanil madi, di waktu lalu, di waktu lampau. Paham maknanya ini? Kenapa? Rizki? Yakin? Jadi kalau dibilang kana rizku goniyun, gonian, masuk kana rizku gonian adalah dulu rizki orang kaya. Jadi ditetapkan untuk masa lalunya saja. Apakah sekarang masih? Iya, bisa terlanjut, bisa putus. Kan ini cuma masa lalu. Sekarang bisa terus menerus, bisa. Misalnya, kana Allahu aliman, hakiman. Adalah Allah dulu maha alim, maha hakim. Apakah terus menerus? Iya, Allah tidak akan pernah tidak berilmu. Ya kan? Tapi dasarnya dia bermakna apa? Lampu, lalu, madi. Tapi bisa sampai sekarang, bisa sampai akan datang. Makanya boleh terangkan. Imma ma'al inqita. Kadang itu hal itu dibarengi dengan keterputusan. Iya. Jadi kadang iya sebelumnya berdiri. Kadang dibarengi dengan inqita, terputus, wal aksar. Ini kebanyakannya. Karena asal penggunaannya untuk masa lalu saja. Jadi kebanyakannya dia sudah terputus sekarang. Nah contoh. Karena Syekhu Syaban adalah orang tua ini dulu anak muda. Sekarang tua. Udah putus. Anda paham ini? Nah, jelas ini. Jelas antum paham ini? Misalnya, karena konawe Syaban. Dulu konawe anak muda. Entah? Dulu. Iya kan konawe. Begitu maksudnya. Sekarang udah tua. Iya, alhamdulillah. Ini contoh konawe. Iya, alhamdulillah. Ini contoh. Ini makna kana. Wa imma ma'ad-dawam. Dan kadang dia ma'ad-dawam wal istimrar. Kadang dia bersamaan dengan masa lalu arti dasarnya. Tapi ma'ad-dawam wal istimrar. Masih tetap dan terus menerus. Ini dipastikan kalau masuk pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan pernah terputus. Amin. Iya. Lihat, nahu qauli ta'ala, wa kana Allahu bihim alima. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka alima, maha mengetahui. Paham kan? Ini Allah maha mengetahui tentang mereka. Kapan? Dulu, sekarang, dan akan terus menerus. Antum paham ini? Jelas kan? Jelas ya? Paham bedanya? Ini khususnya makna ini terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak akan pernah terputus. Tidak akan pernah apa? Terputus. Jelas kan? Kata beliau yaitu wala yazalu kadzalik, dan terus menerus seperti itu. Karena sifat ilmu adalah sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah yang tidak akan pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hakadha fi jami'i sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, beliau langsung kasih kaidah supaya nanti kita tidak salah paham. Demikianlah pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kana masuk pada sifat-sifat Allah, maka maknanya apa? Terus menerus. Kalau masuknya pada makhluk, ya putus. Paham ya? Antum bilang, kana Zaidu qaiman. Adalah Zaid berdiri. Ya, bisa saja duduk. Paham kan? Setelahnya. Lianah kan wa kana Allahu ghafurun rahim. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang.
adalah Allah. Kan maknanya adalah karena menetapkan. Khobar untuk isim. Menetapkan khobar untuk isim. Artinya di sini ayat. Kita pahami dari ini, kalau kita hubungkan dengan pembahasan akidah. Berarti sifat Ghafur, sifat Rahim tetap untuk Allah. Begitu maksudnya. Jadi kita bisa pahami itu. Dari kata apa itu? Kana. Maksudnya dari mana kita dapat memahami bahwa itu ditetapkan untuk Allah? Dari kata kana. Karena makna kana apa tadi? Tadullu ala thubutil khobari lil ismi. Menunjukkan atas tetapnya khobar untuk isim. Ini Masya Allah. Fakana, lihat sekarang i'rabnya. Fakana fi'ilun madin nasikh. Sekarang sudah ada i'rabnya kana ini. Kana adalah fi'il madi. Kalau lafaznya dengan kana. Kalau yakunu ya nanti antum i'rab fi'il mudhari. Tapi tambahkan kata setelahnya. Nasikhun. Menghapus. Kan? Maksudnya menghapus hukum mubtada dan khobar. Ya, tambahkan kata nasikh. Tarfa'ul mubtada wa tansibul khobaro. Meropa mubtada dan menasab khobar. Ini i'rabnya kana. Kalau dia fi'il madi, fi'ilun madin nasikhun, tarfa'ul mubtada wa tansibul khobaro. Wa kullun min, dan setiap dari asy-syekh walabdul jalal Allah ismuha marfu'un biha. Isimnya diropa dengannya. Wa alamat raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhiri. Alamat rofanya dhamma yang nampak pada akhirnya. Wa kullun min, dan setiap dari syabban wa aliman, khobaruha, khobarnya mansubun biha, dinasab dengannya. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Alamat nasabnya fathah nampak pada akhirnya. Fakis ala hadal irabi baqiyatal amsilatil atiyata al-atiyati. Kiaskanlah di atas i'rab ini sisa-sisa contoh yang akan datang. Jadi contoh sebentar itu belum ada i'rab lagi. Karena sama i'rabnya. Tinggal antum bilang kan, misalnya nanti kana diganti dengan asbah. Tinggal antum bilang asbah fi'il madi nasikh. Tarfa'ul mubtada wa tansibul khobar. Jelas kan? Itu kalau fi'il madinya. Kalau bentuknya fi'il mudhari bilang saja fi'il mudhari marfu li tajarrudihi anin nasib wal jazimi nasikh tarfa'ul mubtada wa tansibul khobar. Jelas i'rabnya? Jelas kan? Tinggal ditambah saja. Iya, tinggal ditambah saja. Kata beliau rahimahullah, asani amsa, kan ada 7 ini dia. Ada 7 yang begini amalannya. Yang kedua amsa. Apa makna amsa? Perhatikan baik-baik. Wahya tadullu ala subuti. Jadi semuanya itu bermakna subut. Menunjukkan atas tetapnya. Al-khobar lil isim, untuk isim fil masa, tapi di waktu masa. Apa waktu masa? Waktu sore. Jadi antum nanti adalah Zaid pada waktu sore. Begitu jadi maknanya. Kalau tadi kan adalah Zaid berdiri. Kan begitu tuh? Adalah Syekh anak muda dulu. Kalau ini menunjukkan tetapnya khobar untuk isim fil masa. Kalau kana fil madi. Di waktu lalu. Kalau ini fil masa. Di waktu sore. Jadi kalau antum lihat. Nah contoh. Amsa Zaidun masruron. Apa antum terjemahkan? Zaid masruron, bahagia. Nah, Zaid pada waktu sore berbahagia. Anu paham maknanya? Zaid di waktu sore berbahagia. Karena menunjukkan atas tetapnya khobar, yaitu di sini bahagia untuk isim di waktu sore. Dipahami ini? Jelas? Azhar, masa? Yakin? Azhar, al-talid. Yang ketiga, tinggal antum i'rab saja ini ya. Amsa fi'il madi nasikh tarfa'ul ism wa tansibul khobar. Ya kan? Setelahnya langsung i'rab. Al-talid yang ketiga asbah. Apa makna asbah? Wahya tadullu ala thubutil khobar lil ismi fis sabah. Dia menunjukkan atas tetapnya khobar untuk isim tapi pada waktu subuh. Kalau tadi waktu apa? Sore. Kalau ini waktu subuh. Lihat contohnya. Nah contoh. Asbahal bardu syadidan. Al bardu maknanya
Apa maknanya al-bardu? Dingin. Syadidan, sangat. Berarti asbahal bardu syadidan. Apa artinya? Di waktu subuh atau pada waktu subuh sangat dingin. Karena menetapkan sangat, kata sangat, untuk dingin di waktu subuh. Wa qauluhu ta'ala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Cuman contoh beliau ini tidak sesuai dengan maknanya. Karena ini makna kana yang lain, makna asbah yang lain. Makanya contoh beliau ini mungkin tidak tepat. Cuman kalau dia meropa mubtada menasab khobar betul. Lihat fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mana isimnya? Isimnya asbaha tum. Mana khobarnya? Ikhwana. Di sini maknanya bukan pada waktu subuh kalian bersaudara dengan sebab nikmatnya. Paham kan? Bukan itu maknanya. Tapi mungkin maksud beliau amalannya di sini untuk dicontohkan. Adapun maknanya ini asbaha bermakna kana. Asbaha di sini bermakna menjadi. Maka kalian menjadi bersaudara dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan datang di mutammimah bahwa asbaha, amsa, juga soro, asbaha, kana, apa-apa. Tadi saya bilang asbaha bermakna kana, bukan. Maksudnya bermakna soro. Soro artinya menjadi. Nanti kana juga bisa bermakna soro. Kana juga bisa bermakna menjadi. Di contoh ini asbaha yang bermakna soro. Asbaha yang bermakna menjadi. Iya, di mutammimah nanti baru dikasih tahu. Tapi lo contohkan. Fata'u maka tak ismuha. Wa ikhwanan khobaruha. Jelas berarti? Itu dia. Bini imati jar majrur. Bini imati adalah jar majrur. Arabi yang keempat. Adha. Wahya tadullu ala thubutil khobar lil ismi fid duha. Kalau adha menunjukkan atas tetapnya khobar untuk isim pada waktu duha. Menunjukkan tetapnya khobar untuk isim pada waktu duha. Nah contoh, adhat tolibu nasyiton. Artinya, tolib pelajar nasyid bersemangat. Jadi apa maknanya ini? Pada waktu duha, tolib pelajar itu apa? Bersemangat. Menetapkan semangat untuk tolib di waktu duha. Al-khamis yang kelima, dolla. Wahya tadullu ala thubutil khobar lil isim fin nahar. Dolla itu bermakna siang. Ya, dolla itu bermakna apa? Siang. Lihat, dia menunjukkan atas tetapnya khobar untuk isim fin nahar. Cuman definisi nahar itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu namanya nahar. Paham kan? Walaupun ada juga mengatakan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi siang ini maksudnya bukan siang bolong. Paham ya? Siang itu lawan dari malam. Nahar di sini lawan dari apa? Malam. Paham kan? Jadi bisa diartikan sepanjang siang. Nah, dolla Muhammadun so'ima. Lihat. Dolla Muhammadun so'ima. Muhammad dolla berpuasa. Apa artinya ini? Muhammad berpuasa pada siang hari. Puasanya gimana? Hanya siang saja. Mulai dari mana? Itu makna dolla tadi. Dolla itu bermakna apa? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu makna dolla. Itu mana dolla. Jadi Muhammad berpuasa di dolla. Kamu kan menetapkan puasa untuk Muhammad di waktu dolla. Apa waktu dolla tadi? Dari fajar sampai terbenam matahari. Wa qulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, dolla wajhuhu muswadda. Ini mana isimnya? Ini di ayat ini. Wajhuhu. Mana khobarnya? Muswadda. Fa wajhuhu ismuha wa muswadda khobaruha. Jelas kan? Hadis yang 6. Bata. Apa makna bata? Wahya tadullu ala thubutil khobar lil isim fil lail.
Jadi semua terkait dengan waktu ternyata. Bata itu, kalau bata menunjukkan atas tetapnya khobar untuk isim tapi pada waktu malam. Itu kalau bata. Lawannya dari dhalla. Iya. Nah contoh, bata Zaidun maridun. Apa artinya berarti ini? Zaid pada waktu malam sakit. Jadi menetapkan sakit untuk Zaid di waktu malam. Iya. Asabi yang ke-7 soro. Soro. Apa maknanya soro? Wahya tadullu ala tahawul wal intiqal. Dan dia menunjukkan atas tahawul, perubahan, wal intiqal, dan perpindahan. Diterjemahkan menjadi. Paham kan? Karena dia menunjukkan atas perubahan dan apa? Perpindahan dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Lihat contohnya. Sorot tinu ibrikon. Tin, tanah menjadi ibrik. Tanah menjadi ibrikon. Apa arti ibrikon? Cerek. Iya. Apa maknanya? Teko. Hah? Gitu ya? Apa bahasa Indonya? Hah? Cerek. Nah, dipahami nih? Nah, antum pahami kalau antum paham? Iya, paham kan? Itu bahasa umum ya? Baik, alhamdulillah. Iya. Kalau di kamus diartikan ketel. Apa ketel? Sama juga jadinya. Hah? Oh, teko dari tanah liat. Betul kan, ini tanah. Iya, iya. Oh baik. Jadi ibrikon itu teko dari tanah liat. Makanya contohnya sorotinu ibrikon. Tanah menjadi ibrik. Betul juga dia. Tinggi kajian ya. Baik. Jelas ini. Jadi ibrikon ini teko dari tanah liat. Karena tidak semua tanah bisa dibuat cerek. Harus tanah liat. Dipahami ini kan? Jelas ini? Jelas kan? Baik. Alhamdulillah. Atsamin yang ke-8. Berapa tadi semuanya? Samanya. 8. Berarti ini yang terakhir. Laisa. Apa makna laisa? Kalau laisa sering keluar. Wahiyata dulu ala nafyil khobat anil isim. Dia menunjukkan atas penafian khobar dari isimnya. Misalnya, laisa Zaidun qa'iman. Zaid tidak berdiri. Berarti dinafikan. Berdiri untuk siapa? Zaid. Begitu maksudnya. Jadi menafikan. Ini beda sekali ini. Jadi dua yang beda ya. Soro sama laisa. Kalau nam sebelumnya bermaknanya menunjukkan tetapnya khobar untuk isim. Titik-titik. Di waktu subuh, di waktu madi, di waktu. Paham kan? Kalau dua ini yang beda. Kalau soro menunjukkan makna tahawul wal intiqal. Kalau laisa menunjukkan dinafikannya khobar dari isim. Nah, laisa Zaidun qa'iman. Zaid tidak berdiri. Wa qaulu ta'ala laisu sawa. Allah berfirman mereka tidak sama. Mana isimnya ini? Waw, khobarnya sawaan. Maka belum bilang fal waw ismuha. Waw isimnya. Wasawaan khobaruha. Sementara sawaan adalah apanya? Khobarnya. Selesai. Al-qismu tsani jenis kedua. Ma ya'malu hadzal amala bisyart. Apa yang beramal amalan ini tapi sudah pakai syarat. Apa itu? Ayyataqaddamahu nafyun aw shibhuhu. Diawali oleh penafian atau yang mirip dengan penafian. Nanti akan diterangkan apa itu yang mirip dengan penafian. Paham ya? Jadi makanya selalu dia bilang ma bariha, ma fatiha. Itu mana nafi. Tapi ingat, di sini baru kita kasih tahu, enggak harus ma. Yang penting kata-kata yang bermakna apa? Nafi. Bolehlah. Boleh lam. Yang penting maknanya apa? Nafi. Jadi dia syaratnya diawali oleh penafian atau yang menyerupai penafian. Nanti beliau akan kasih tahu antum apa yang menyerupainya. Wa arba'atu af'al.
Dia ada 4, tadi 8, sekarang ada 4. Berarti sudah berapa itu? 12. Berarti sisa 1 lagi yang terpisah. Kan semuanya ada 13. Ini yang diawali oleh penafian atau yang serupa dengannya ada 4. Wahyadi adalah zala, fakka, wa fatiha, wa bariha. Ini 4 ini harus diawali oleh penafian. Dan yang membuat kita bahagia, 4 ini sama maknanya, satu saja terjemahannya. Lihat, wahadihil arba'atu, dan 4 ini tufidu memberikan faedah mulazamatul khobar lil isim, terus menerusnya khobar untuk isim. Imma ma'ad dawam, kadang bersamaan dengan itu terus menerusnya tidak akan pernah terputus, wa imma ma'al inqita, kadang terputus. Jelas menunjukkan mana apa? Terus menerus. Lihat. Fal awal contoh pertama, mazala zaidun tawilan. Terus menerus Zaid tinggi. Ini kan masa mau terputus kecuali dipotong kakinya. Ya kalau sudah tinggi akan terus menerus apa? Tinggi. Apa maknanya zala? Paham ya? Adapun kalau antum bertanya, kenapa begitu maknanya? Nah itu karena ada sebabnya. Itu kan manafi. Sementara 4 ini maknanya juga nafi. Ini zala hilang. Infaka juga hilang. Fatihah sama. Bariha sama. Semua maknanya menafikan. Nafi tambah nafi jadinya apa? Penetapan. Tidak nafi. Makanya terjemahkan terus menerus. Dipahami ini kan? Lihat, wa man fakka amrun aliman, terus menerus Amr berilmu. Wa ma fatiha bakrun kariman, terus menerus Bakar mulia. Ini terus menerus kan? Wasani makna yang kedua yang kadang terputus. Ma bariha Muhammadun qaiman, terus menerus Muhammad berdiri. Apakah dia akan berdiri tidak pernah duduk? Atau kadang duduk kadang berdiri? Anda paham ini? Tapi karena kebanyakan keadaannya berdiri dibilang ma bariha. Karena minal ma'lumi, dari perkara yang sudah dimaklumi, annahu la budda lahu minal julus. Bahwasanya harus baginya duduk. Pasti. Kecuali Zaidnya patung. Atau Muhammadnya sudah jadi apa? Patung. Nah, ini ya terus berdiri itu ya. Sampai roboh. Anda paham ini? Iya, jadi tidak mungkin Zaid itu berdiri tidak pernah apa duduk. Tapi kenapa ditabir dengan terus menerus? Ini rahasianya. Kenapa? Belum bilang, belum katakan. Fal muradu, maka yang diinginkan. Anna dalika aktaru ahwalihi. Yang diinginkan bahwasanya itu adalah kebanyakan keadaannya. Setiap antum lihat berdiri, setiap antum lihat berdiri. Pas antum lihat berdiri, pokoknya kebanyakan keadaannya dia selalu apa? Berdiri. Makanya dibilang ma bariha Muhammadun qaiman. Muhammad selalu berdiri. Jadi terjemahannya itu bisa terus menerus, bisa juga diartikan apa? Selalu. Jelas? Yodin? Hah? Yang tidak jelasnya apanya? Tidak paham antum terus menerus. Apa? Bisa dimasukkan tempat ini. Bagaimana terus? Dimasukkan ini dalam manfaat itu dimasukkan ke sebuah kata langsung bermakna. Iya. Dah. Terus menerus itu apa artinya terus menerus? Apa? Selalu. Terus menerus. Sering. Terus menerus, tidak berkeputusan. Tiada hentinya. Bersinambung.
Kuli itu bekerja siang malam untuk menyelesaikan pembangunan gedung bank. Wih, kenapa bang? Maksudnya ini kamus besarnya. Jadi kalau masuk ini 4 salah satunya, maka maknanya terus menerus. Terus menerus di sini bisa terus menerus tidak pernah putus, bisa juga kadang putus. Contoh yang terus menerus tidak pernah putus, mazala Zaidun tawilan. Zaid terus menerus dia tinggi. Bisa putus? Namanya sudah tinggi ya, enggak bisa lagi pendek. Iya kan? Kadang terputus, ma bariha Muhammadun qa'iman. Muhammad terus menerus berdiri. Apakah enggak mungkin dia duduk suatu saat? Iya kan? Enggak mungkin dia berdiri terus. Oh, gimana caranya itu? Capek. Iya. Kalau dia bertahan, ya badannya enggak bisa bertahan. Tapi kenapa dibilang terus menerus? Maksudnya kata beliau tadi, kebanyakan keadaannya berdiri. Nah, kata beliau fama. Sekarang irobnya. Fama fil mithalil awwali nafiyah. Maka ma pada contoh pertama nafiyah. Wazala fil madhi nasikh. Sementara zala fil madhi yang menghapus. Qaul ism wa tansibul khabar. Sama. Wa Zaidun ismuha marfu'un biha. Zaid isimnya marfu dengannya. Wa alamat rafihi ad-dhammatu dhahir ala akhiri. Alamat rafanya dhamma nampak pada akhirnya. Wa tawilan khabaruha. Tawilan adalah khabarnya. Mansubun biha dinasab dengannya. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Ad-dhahiru dhahir ala akhir pada akhirnya. Wa kadama ba'daha. Demikian pula apa yang setelahnya. Paham kan? I'rabnya. Itu contoh apa? I'rabnya. Jelas kan? Iya, sampai di situ dulu. Alhamdulillah kita lanjut lagi besok.